Oke, saham saya lagi kebakaran semua, Pak. Udah. Halo Mas Roy, bisa dibuka mikrofonnya Mas? Halo Mas Roy, apakah Anda di sini Mas? Ya, kemana nih Mas Roy-nya ini? Padahal saya mau beri Anda tips yang sakti mandraguna. Ya, oke dah, coba yang lainnya. Ingin tahu cara simple jual. Oh, Mas Roy, apakah bisa dibuka mikrofonnya Mas? Gimana cara bukanya ini? Sudah dibuka terbuka itu, suara Anda dan udah nongol. Lah, hilang lagi. Ya. Ya, Halo Mas Roy. halo. Jelas Mas suaranya? Jelas banget, Pak. Oke, jadi Anda beli saham itu pakai menyan merek apa Mas? Kok bisa kebakaran semua itu? Jadi kan awalnya udah ada tuh kenaikan. Kemudian, Kemudian tunggu-tunggu gitu kan. Eh, besoknya lagi langsung turun. kan? Iya, jadi selisih 1 hari kan. 1 hari, terus hari berikutnya naik ya kan. Terus hari ketiganya langsung turun gitu. Jadi kan pas hari Jumat kemarin tuh, hari Jumat Hmm. jadi ya turun ini hampir 11%. Sebentar. Eh, boleh tahu apa nama sahamnya? Nama PJHB kalau nggak salah. Ya ampun, saham gorengan dibeli ya. Anda dapat bisikan iblis dari mana? Bisa punya ide beli saham itu, Mas? Hah? Karena dari hasil nonton YouTube atau ngelihat TikTok Pak Adi, ya makanya pantas ya boncos. Ya. Dah, kalau beli saham itu, jangan nonton TikTok, ngintip Instagram, cari rekom dari YouTube, bla bla bla. Kalau sebuah saham udah rame di sosmed, artinya itu saham sudah OTW ke bulan, ya. Jadi Anda belinya di pojok Monas, cuman tinggal apa namanya, dapat tetelan doang. Jangan mau, oke? Okay? Cuci piring karena telat datang ke pesta. Nah, itu dia ya. Nah, terus gimana caranya Pak Adi supaya beli saham bisa datang ke pesta seawal mungkin? Nah, hari ini saya bagi ilmunya, oke? Ketika saham turun berapa persen harus di cut loss. Nah, jadi Pak Ken, sesuai dengan tadi Pak Benny bilang, meskipun saya beri Anda jawabannya, misalnya anggap aja jawabannya 5% ya. Meskipun amit-amit itu saham turun 5% pun belum tentu akan kau jual kok. Karena akan selalu ada iblis yang bilang ke Anda bahwa udahlah Ken, cuma 5%. Tunggu aja. Siapa tahu besok naik lagi. Gitu ya, Pak Ken ya. Dan ternyata ketika Anda turuti iblis itu, besoknya itu saham tambah nyungsep semakin dalam. Gimana? Betul atau betul banget Pak Ken? Betul. Betul ya? Nah, itu dia. Jadi percuma Anda mau bikin apa trading plan ya, itu bullshit mah ya, nggak ada guna ya, karena meski ada plannya pun belum tentu kau turuti kok. Lah terus gimana yang benar Pak Adi? Nah hari ini Anda belajar ilmunya, oke? Dan berikutnya Ibu Tri lagi galau, betul ya Putri ya? Jadi ketika jual, tambah terbang, tapi ketika dibeli, lo malah nyungsep. Betul Putri seperti itu Bu? Ya. Halo. Halo Putri, Putri Handayani. Halo, Pak. Oh ya, Pak Roy. Gimana Iya, Mas? jadi itu kan baru operasi minggu kemarin, 6 November ya. Apanya? Heeh. Itu yang PJHB itu Gimana? baru operasi sekitar seminggu itu, baru buka harga itu kan. Kemudian, Nah, kemudian kan dari awal
tanggal 6 ya kan saya nggak kebagian saham tuh. Apa itu Pak? Gak ngerti saya Pak. Oh, Aduh, apa PCHP sih? sama IPO. Walah. Bapak Ibu, Anda beli saham itu, jangan beli saham PJHB atau saham IPO. Apapun itu namanya. Gak peduli itu namanya cuan, ratu, apa, fore, apa lagi. Banyak lah. Ya. Loh, kenapa Pak Adi? Kalau beli saham IPO, kan bisa arah di pertama Pak Adi. Mimpi lu. Ya. Emang semua saham IPO bisa langsung arah. Itu pertama. Kedua, Anda beli saham IPO, yang baru listing di bursa, itu kalau misalnya sahamnya bagus pun ya Anda nggak bisa beli banyak. Oke, itu pertama, itu kedua. Jadi Anda nggak bisa kaya. Oke, ketiga, orang beli saham IPO itu adalah orang-orang dengan mental penjudi. Ya, sama kayak orang orang main dadu, ganjil genap, atau orang main tasyau besar kecil, sama mirip-mirip itu. Ya, jadi Anda sulit bisa kaya dari saham IPO. Oke. Lah terus beli saham apa Pak Adi? Nah, hari ini saya akan belajar. Saya akan bagikan gimana ilmunya yang benar. Oke. Baru beroperasi itu artinya baru listing Pak. Istilah di bursa ya. Jadi bukan operasi ya. Oke, kemudian tidak tahu kapan arah. Emang tidak ada satupun manusia yang tahu, Pak Hendrik, kapan sebuah saham bisa arah, Pak. Jadi kalau Anda hanya fokus ke satu saham aja dan ngarep bisa langsung arah, itu malah amsyong, Pak Peter. Jangan, Pak. Siap, Pak. Ya. Siap. Kemudian kesulitan trading saham, milih yang potensi untuk profit, kata Pak Jatmoko. Ya betul, Pak. Itu adalah the $1 million question. Ya. Hari ini saya beri jawabannya. Oke?